Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, pada video kali ini kita tak henti-hentinya memberikan tips dan tutorial membedakan trotol jantan ya. Nah, tapi di video ini lebih spesifik lagi Sobat Kicau Mania. Ini usianya sudah ada yang 12 hari, sudah ada juga yang 14 hari. Jadi mereka ini selisih hari Sobat Kicau Mania. Tetapi kedua trotol ini adalah trotol jantan. Nah, banyak sekali ya penangkar yang terkecoh dengan penampilan seperti ini. Nanti kita akan tampilkan di video ya. Kita gandengkan dua ekor ini, trotol ini, semuanya ini trotol jantan. Nah, namun seperti biasa sebelum lanjut masuk ke inti video, jangan lupa buat teman-teman yang sering menonton, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar kami terus semangat memberikan informasi dan video-video penting di dalam channel ini. Nah, kalau sudah, terima kasih Sobat Kicau Mania, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan juga rezeki yang lancar. Nah, kalau untuk para penangkar pemula terkhususnya ini ya teman-teman, tetap semangat, tetap jalani saja ya. Kalau kita berternak burung murai batu ini memang banyak ujian. Nah, ada level-levelnya harus kita tempuh. Tidak semua ujian itu berhasil kita lewati, namun ada juga teman-teman kita yang menyerah, stop sampai di sini. Nah, di hadapan kita ini adalah trotol jantan, usianya sekarang ini masuk 14 hari Sobat Kicau Mania. Trotol ini yang kita rawat kemarin ada di par 1, par 2 dia sakit. Nah, bisa kita obati dan sekarang alhamdulillah masih sehat sampai sekarang. Dan sudah ada teman kita yang booking inden transfer trotol yang di hadapan kita ini. Nah, trotol ini mukanya sangar, kepala petak, paruh hitam tebal ya. Dan juga suaranya memang melambangkan trotol jantan. Tetapi ada bedanya dengan trotol yang satu lagi nanti akan kami tampilkan. Trotol itu dadanya putih, tidak seperti ini. Paruhnya juga ada sedikit pudar, tidak terlalu hitam. Kepalanya pun tidak petak, namun itu adalah trotol jantan. Banyak sekali penangkar yang terkecoh ya apabila dia menjual usia seperti itu dan dinilai gambling. Nah, para pembeli akan merasa beruntung Sobat Kicau Mania apabila penangkar tidak tahu. Hal seperti ini akan kita sampaikan semuanya di dalam video ini. Nah, oke, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita masuk ke dalam inti video. Yang pertama akan kita sampaikan trotol jantan pigs ya. Penampilan pigs itu seperti yang di hadapan kalian ini, kepala petak, mata besar melotot, kemudian di ujung paruhnya itu hitam pekat ya. Ujung paruh bagian bawah ya, mulai dari pangkal paruh sampai ke ujung paruh ya, baik paruh bagian atas, namun ada yang lebih spesifik lagi yaitu paruh bagian bawah di ujung paruhnya itu hitam pekat, bukan pudar. Nah, rata-rata itu seperti itu tandanya trotol jantan. Nah, namun ada yang unik di video ini, kebetulan kita punya ada trotol jantan yang paruh bagian bawahnya pudar. Nah, nanti akan kita sampaikan di dalam video ini bagaimana penjelasannya. Nah, kita sampaikan juga ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita kemarin. Kita saring, kita jawab di video ini. Om, paruhnya itu tidak terlalu hitam pekat, tetapi semua karakternya melambangkan trotol itu jantan. Mulai dari lekukan alisnya, kemudian tatapannya, kemudian suaranya, dan juga postur badan, kemudian kepala itu melambangkan trotol jantan. Apakah itu trotol jantan? Mungkin saja yang kalian maksud itu seperti di hadapan video ini nanti, sama seperti yang kalian tanyakan. Nah, anakan murai batu yang di sebelah kanan itu adalah trotol jantan Sobat Kicau Mania. Semua karakternya melambangkan trotol jantan, tetapi ada yang berbeda di sana. Mungkin keturunan genetiknya beda ya, karena memang dari induk yang berbeda dan juga keturunan yang berbeda. Nah, jadi dia ini trotol jantan tetapi paruhnya pudar, paruh bagian bawah sampai ke ujung paruh itu pudar. Nah, dia tidak bisa kita katakan pig 100% betina atau pig 100% jantan. Nah, kita anggap saja
dia trotol jantan sekitar 95%, karena ada beberapa ciri khas yang kurang masuk untuk kita nilai. Contohnya untuk suaranya juga nanti akan kita tampilkan ya, suaranya itu kecil, tetapi kalau kita memperhatikan berulang-ulang itu terlihat seperti suara yang ngebas ya, bulat, suaranya bulat, itu trotol jantan. Nah, suara seperti itu dia punya suara yang kecil ya. Jadi trotol paruh yang sedikit pudar tadi mempunyai suara seperti trotol jantan, tetapi suaranya kecil. Mungkin keturunan genetiknya suaranya kecil, baik dari indukan maupun dari pihak pejantan. Nah, sedangkan trotol yang besar itu, trotol itu memang sudah peak 100%. Salah satunya untuk bulu di bagian dadanya sudah berbentuk kuning, oranye, dan juga lorengnya itu sedikit jarang, tidak rapat ya. Nah, rata-rata trotol jantan itu tidak bisa kita nilai dari penampilan bulu totol yang bulat di bagian sayap, tetapi kita bisa melihatnya di bulu bagian leher atau lorengnya itu sangat jarang. Nah, artinya kita bisa melihat lorengnya itu jarang tetapi banyak sobat kicau mania, sampailah ke bagian dagunya. Nah, itu kita bisa nilai. Itu rata-rata trotol jantan peak 100%. Selain itu suaranya juga bulat seperti di awal tampilan video tadi, nadanya O. Nah, ditambah lagi bentuk paru, ujung paru dan kepala atau matanya, kita bisa lihat lekukan matanya itu ya, sedikit cekung walaupun tanpa alis. Nah, sedangkan trotol yang satu ini di hadapan kita ini ya, paruhnya pudar, ujung paruhnya pudar, tetapi ini trotol jantan. Tatapan matanya sangar, matanya belau, dan juga kepalanya petak, namun suaranya memang kecil. Nah, nada yang kecil itu bisa dianggap oleh para peternak baru itu kadang-kadang, waduh, ini trotol betina kita jual saja dengan harga gambling, dijual dengan harga gambling. Ketika pembeli paham, dia memahami dan bisa menjadi trotol jantan ketika mutasi bulu. Nah, tentu saja kita rugi sebagai para peternak. Nah, kami sarankan untuk para peternak baru memang harus banyak ya melihat video-video kami, perbedaan trotol jantan dan betina. Kalian bisa menemukan semua videonya itu di playlist video kami. Nah, yang kami maksud untuk bagian leher, bagian dada itu berbentuk loreng itu seperti ini sobat kicau mania. Hitamnya jarang tetapi banyak ya, sampai penuh untuk di bagian dagu. Di bagian dagu itu bukan bagian tepat di bawah dagu, tetapi sekitar leher. Nah, itu loreng hitamnya itu jarang-jarang. Nah, seperti itu sebutannya. Tetapi banyak dan penuh sobat kicau mania. Lama-kelamaan akan penuh. Nah, sedangkan untuk trotol betina biasanya loreng itu rapat sobat kicau mania. Nah, namun tergantung juga dari trotol di daerah masing-masing. Untuk trotol di daerah kita, Bengkulu, Silangan Medan ya, Bengkulu Aceh, kemudian Bengkulu Silangan Murai Batu Bengkulu Utara juga sama seperti yang kami maksud tadi. Lorengnya jarang, tidak rapat loreng hitam itu, tetapi penuh sampai ke bagian leher juga bagian bawah dagu. Nah, jadi kalian bisa menilai sobat kicau mania, trotol jantan itu salah satu ciri-cirinya. Nah, kemudian paruhnya ini rata-rata kalau untuk di Bengkulu, di peternakan kami Murai Batu Medan, Silangan Bengkulu, Murai Batu Bengkulu, Silangan Murai Batu Bengkulu Hutan, paruhnya hitam pekat tebal, paruhnya hitam seperti arang, baik di bagian atas maupun di bagian bawah sampai ke ujung paruh bagian bawah. Nah, sering kalian mendengar kami menyampaikan itu, mungkin kalian banyak yang belum tahu. Mudah-mudahan di video ini kalian lebih tahu. Nah, sobat kicau mania, kita selesaikan dulu untuk yang satu trotol ini pembahasannya, kita selesaikan dulu. Nah, jadi ini kepalanya bentuknya petak sobat kicau mania, sedangkan yang di sebelah kiri ini kepalanya juga petak ya, sama-sama ada lekukan alis menonjol di sekitar atas mata. Nah, kemudian tidak ada ya warna alis
Jadi warna alis itu tidak kita bahas, itu tidak patokan. Di konten sebelumnya sudah ada ya, tidak menjamin jantan. Baik yang berwarna alisnya kuning keemasan warna tebal, dan juga ada juga yang tidak punya warna alis. Nah itu tidak menjamin ya, alis itu trotol jantan. Nah kemudian paruhnya kalian bisa bandingkan sendiri, kalian nilai sendiri. Ini paruhnya memang pudar, tetapi di ujung paruhnya sudah kelihatan hitam pekat. Kemungkinan di usia 3 bulan, 5 bulan, bahkan 7 bulan ke atas paruhnya akan menjadi hitam pekat. Jadilah dia ini nanti pastol jantan. Nah itulah sobat kicau mania, banyak sekali temuan yang kita hadapi di peternakan murai batu. Salah satunya yang benar-benar kesulitan ini para peternak ini adalah soal trotol jantan dan betina. Perbedaannya seperti apa? Namun seiring waktu kita akan menambah wawasan, menambah ilmu, terus belajar sobat kicau mania. Catatannya kita harus sering nonton, membandingkan video-video dan juga membandingkan trotol-trotol. Apabila kita ragu ya wajib sekali kita tahan. Jangan dulu kita buru-buru jual dengan harga gambling. Nah itu nanti sama saja kita memberi undian kepada pembeli. Apabila dia hoki tentu saja dia jackpot dapat. Apabila dia paham, jangan sampai dia lebih paham daripada kita penangkar. Nah kemudian untuk bagian mata sobat kicau mania, trotol jantan ini memiliki bagian mata itu untuk yang bagian atas itu sedikit sipit ya. Nah lebih tepatnya kalian klik aja di Google mata sipit. Nah kelihatan mata sipit itu apabila tatapan dari depan sangar seperti mata elang. Boleh kalian bandingkan, rata-rata itu fix trotol jantan. Nah kemudian kalau untuk trotol betina rata-rata tatapannya redup, matanya tidak blow. Walaupun ada betina yang matanya blow, tetapi rata-rata kita bisa melihat rata-rata tatapannya itu redup ya, sayup. Nah seperti itu, dan seluruhnya bagiannya bulat. Jadi matanya itu berbeda untuk trotol jantan dan betina itu. Nah kadang-kadang juga ada trotol jantan yang matanya benar-benar bulat. Namun ketika kita perhatikan lebih teliti, matanya sedikit sipit untuk bagian kelopak bagian atas. Nah sehingga kita melihat dari depan itu sangar tatapannya. Nah jadi teman-teman harus banyak belajar, jangan sampai terpaku satu video saja ya. Untuk di channel kami ini perbedaannya lebih spesifik, kita lebih menggambarkan lebih detail agar para peternak murai batu terkhusus pemula bisa belajar sama-sama. Jadi kita bisa belajar dari nol sampai benar-benar kita paham dan mahir dalam menilai trotol jantan dan betina. Nah, untuk di bagian mata ini kadang-kadang lebih penting sobat kicau mania. Ketika kita melihat tanpa menangkap trotolan itu, kita bisa tahu itu trotol jantan atau betina. Jadi rumusnya itu kalian perhatikan untuk di bagian kelopak bagian mata bagian atas itu sedikit sipit ya. Ketika dari depan tatapannya itu sangar seperti mata elang, itulah trotol jantan. Sedangkan betina matanya itu melebar ke atas, lebih membulat. Nah ketika ditatap, jadi kita tidak perlu menangkap trotolan itu, kita sudah bisa melihat mata betina itu redup sayup ya, imut matanya seperti. Sedangkan mata jantan itu sangar, matanya sedikit sipit, dan apabila dia melihat dari depan itu terlihat sangar seperti mata elang. Nah seperti itulah gambaran trotol jantan. Nah kalau untuk suara nanti bertahap, suaranya lebih bulat, ngebas. Itu trotol jantan akan memperlihatkan suaranya walaupun nadanya kecil, karena nada itu tidak semua trotol itu sama. Ada yang nadanya kecil, ada yang nadanya besar. Tetapi kalian boleh perhatikan nada trotol jantan itu lebih bulat, lebih ngebas. Nah itulah tandanya trotol jantan. Nah di video-video sebelumnya sudah kita sampaikan sobat kicau mania sama dengan penjelasan yang sekarang. Namun penjelasan di video ini juga kita tambah ya, salah satunya di usia 12 hari dan 14 hari. Gunanya agar para peternak murai batu ini tidak menjual di usia seperti ini. Berhati-hatilah menjual trotolan di usia seperti ini, apalagi menjual dengan harga gambling. Nah keberuntungan bisa saja tidak memihak dengan kita, justru memihak kepada para pembeli. Nah jangan sampai para pembeli ini lebih pintar dari penangkar. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam kicau mania.